Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kultur jaringan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami di sini untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Erlis Dwi Mardani, Erni Murniningsih, Odistia Mutiara Afrilianegoro, Iklima Nisfi Ramadhani Suparno, dan Irna Afrilia. Berikut penjelasan mengenai kultur jaringan. Yang pertama, ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuat bagian tanaman, akar, tunas, jaringan tumbuhan tanaman, tumbuh menjadi tanaman utuh atau sempurna, di kondisi in vitro atau di dalam gelas. Keuntungan dari kultur jaringan lebih hemat tempat, hemat waktu, dan tanaman yang diperbanyak dengan kultur jaringan mempunyai sifat sama atau seragam dengan induknya. Contoh tanaman yang sudah lazim diperbanyak secara kultur jaringan adalah tanaman anggrek. Kemudian, tipe-tipe kultur jaringan. Yang pertama, kultur biji atau seed culture. Kultur biji merupakan kultur yang bahan tanamannya menggunakan biji atau seedling. Yang kedua, kultur organ atau organ kultur. Kultur organ merupakan budidaya yang bahan tanamannya menggunakan organ seperti ujung akar, pucuk aksilar, pucuk daun, helaian daun, buah muda, buku patang, akar, dan lain-lain. Yang ketiga, kultur kalus atau kalus kultur. Kultur kalus merupakan kultur yang menggunakan jaringan atau sekumpulan sel, biasanya beberapa jaringan parenkim sebagai bahan eksplantnya. Yang keempat, ada kultur suspensi sel atau suspension kultur. Kultur suspensi sel merupakan kultur yang menggunakan media cair dengan pengocokan yang terus-menerus, menggunakan shaker, dan menggunakan sel atau agregat sel sebagai bahan eksplantnya. Biasanya eksplant yang digunakan berupa kalus atau jaringan meristem. Kemudian yang kelima, ada kultur protoplasma atau protoplas kultur. Kultur protoplasma menggunakan eksplant sel yang telah dilepas bagian selnya menggunakan bantuan enzim. Kemudian yang keenam, ada kultur haploid. Kultur haploid adalah kultur yang berasal dari bagian reproduktif tanaman, yakni kepala sari atau anther, kultur anther atau kultur mikrospora, tepung sari atau polen, kultur ovul, sehingga dapat dihasilkan tanaman haploid. Kemudian yang terakhir ada kultur meristem. Istilah meristem seringkali digunakan untuk menyebutkan ujung tunas dari tunas apikal atau lateral. Kemudian ada keterkaitan antara totipotensi dan kultur. Landasan kultur jaringan didasarkan atas 3 kemampuan dasar dari tanaman, yaitu totipotensi adalah potensi yang kemampuan dari sebuah sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman secara utuh jika distimulasi dengan benar dan sesuai. Implikasi dari totipotensi adalah bahwa semua informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme terdapat di dalam sel. Kemudian, rediferensiasi adalah kemampuan sel-sel masak matur kembali menjadi kondisi meristematik dan berkembang dari satu titik pertumbuhan baru yang diikuti oleh rediferensiasi yang mampu melakukan reorganisasi menjadi organ baru. Kemudian ada kompensasi, menggambarkan potensi endogen dari sel atau jaringan untuk tumbuh dan berkembang dalam satu jalur tertentu. Perbedaan perbanyakan alami dengan kultur jaringan alami. Yang pertama, perbanyakan alami, yaitu nutrisi diperoleh secara alami dari dalam tanah. Tanaman dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof. Sumber tanaman harus cukup umur. Fotosintesis dengan bantuan matahari. Ada musim hujan dan kemarau yang tidak terkendali. Kemudian kultur jaringan, yaitu media terbuat dari nutrisi kimia. Tanaman tidak membuat makanannya sendiri, sumber tanaman sedikit, fotosintesis dengan cahaya lampu, tidak dipengaruhi musim. Peralatan dan fasilitas dalam kultur jaringan.
Di antaranya ada autoclave, timbangan analitik, stirrer, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas piala, petri dish, pinset, lampu spiritus, dan tabung reaksi. Ruang-ruang dalam kultur jaringan. Yang pertama ada ruang tidak steril, yaitu ruang tamu, ruang administrasi, ruang staf, kamar mandi dan WC, ruang preparasi, ruang penimbangan dan sterilisasi. Yang kedua ada ruang tidak mutlak steril, yaitu ruang planet, ruang inkubator, ruang shaker dan enkas. Yang ketiga ada ruang mutlak steril, yaitu ruang penabur. Metode pelaksanaan dan tahapan dalam kultur jaringan. Teknik kultur jaringan dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu yang pertama metode padat atau solid method. Metode ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan kalus dan medium diferensiasi yang berguna untuk menumbuhkan akar dan tunas, sehingga kalus dapat tumbuh menjadi planet. Media yang mengandung semua komponen kimia yang dibutuhkan oleh tanaman dan kemudian dipadatkan dengan menambahkan zat pemadat merupakan media padat. Yang kedua, metode cair atau liquid method. Metode cair jika dibandingkan dengan metode padat dapat dikatakan tidak praktis karena sulit untuk menumbuhkan kalus secara langsung dari explant, sehingga sangat kecil tingkat keberhasilannya. Pada metode ini hanya tanaman-tanaman tertentu yang dapat tumbuh. Oleh karena itu, penggunaan media cair lebih ditekankan untuk suspensi sel, yaitu untuk menumbuhkan PLB. Maka metode kultur jaringan yang telah dikenal sekarang antara lain ada kultur meristem, kultur endosperma, kultur suspensi sel, kultur protoplast, kultur embrio, kultur antena, dan kultur spora. Selanjutnya ada tahapan kultur jaringan. Pertama ada inisiasi kultur. Inisiasi ini adalah memulai dalam melakukan kultur jaringan dengan tujuan adalah utama dari propagasi secara in vitro. Tahap ini adalah pembuatan kultur dari explant yang bebas mikroorganisme serta inisiasi pertumbuhan baru. Hal ini untuk mengusahakan kultur yang aseptik atau aksenik. Jadi yang dimaksud di dalam penjelasan inisiasi kultur ini bahwasanya ada propagasi secara in vitro. Jadi proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber. Seperti itu. Kemudian dijelaskan pembuatan kultur dari explant yang bebas mikroorganisme. Bahwasanya explant ini adalah pemotongan atau potongan-potongan seperti potongan daun, bonggol, kemudian akar, biji, dan bunga. Hal ini bertujuan untuk mengusahakan kultur yang aseptik atau aksenik. Jadi untuk aseptik adalah bebas dari mikroorganisme dan aksenik adalah bebas dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada sterilisasi, yaitu untuk menciptakan kondisi yang steril. Kemudian ada pembuatan media kultur, di mana suatu media ini merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan cara kultur jaringan. Kemudian ada penanaman explant, di mana media subkultur atau transfernya, tanaman ditanam pada media tanam di laminar airflow menggunakan alat-alat yang steril. Jadi laminar ini tuh adalah alat meja kerja seperti meja kerja, alat yang digunakan dalam pekerjaan persiapan bahan tanaman, penanaman dan pemindahan tanaman dari satu botol ke botol yang lain dalam kultur in vitro. Selanjutnya ada tahapan subkultur yang meliputi induksi tunas, yaitu tanaman tersebut harus jelas jenis, spesies, varietasnya, serta harus sehat dan bebas dari hama dan penyakit. Tanaman indukan sumber explant tersebut harus dikondisikan dan dipersiapkan secara khusus di rumah kaca atau greenhouse agar explant yang akan dikulturkan sehat dan dapat tumbuh baik serta bebas dari sumber kontaminan pada waktu dikulturkan secara in vitro. Kemudian ada multiplikasi tunas, yaitu kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam explant pada media.
Jadi tujuannya itu untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. Kemudian ada pengakaran, yaitu fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Selanjutnya ada inkubasi. Tahap inkubasi, eksplan ditempatkan di ruang atau lingkungan yang terkendali untuk diuji keberhasilannya. Suhu yang sesuai untuk pertumbuhan kultur adalah antara 24-28 derajat Celcius. Untuk mengkondisikan ruang inkubasi pada suhu yang diinginkan, maka di dalam ruang tersebut dipasang air conditioner atau AC. Kemudian ada aklimatisasi, yaitu proses adaptasi atau pemindahan tanaman dari lingkungan dalam ke lingkungan luar. Jadi dari lingkungan yang terkendali ke lingkungan yang tidak terkendali. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Jadi sungkup ini digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit, karena bibit hasil kultur jaringan ini sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Regenerasi pada kultur jaringan dan masalah yang terjadi dalam kultur jaringan. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi. Dapat kita lihat dari bentuk regenerasi dalam kultur in vitro, yaitu seperti pucuk aksilar, pucuk adventif, embrio somatik, pembentukan protokrom, like bodies, dan lain-lain. Kemudian ada eksplan, yaitu bagian tanaman yang dipergunakan sebagai bahan awal untuk perbanyakan tanaman. Faktor eksplan yang penting adalah genotip atau varietas, umur eksplan, letak pada cabang, dan seks, yaitu menentukan jantan atau betina. Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai eksplan adalah pucuk muda, batang muda, daun muda, kotiledon, hipokotil, endosperma, ovarium muda, anter, embrio, dan lain-lain. Selanjutnya ada media tumbuh. Di dalam media tumbuh mengandung komposisi garam anorganik, zat pengatur tumbuh, dan bentuk fisik media. Terdapat 13 komposisi media dalam kultur jaringan, antara lain ada Muresic and Cook atau NS, kemudian ada Woody Plant Medium atau WPM, ada Knopf, ada Knudsensi, kemudian ada Anderson, dan lain-lain. Media yang sering digunakan secara luas adalah NS. Kemudian zat pengatur tumbuhan. Tanaman faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuhan adalah konsentrasi, urutan penggunaan, dan periode masa inkubasi dalam kultur tertentu. Kemudian yang terakhir ada lingkungan yang tumbuh yang dapat mempengaruhi regenerasi tanaman, meliputi temperatur, panjang penyinaran, intensitas penyinaran, kualitas sinar, dan ukuran wadah kultur. Kendala dan masalah yang terjadi dalam kultur jaringan. Yang pertama, kontaminasi. Kontaminasi adalah gangguan yang sangat umum terjadi dalam kegiatan kultur jaringan. Munculnya gangguan ini bila dipahami secara mendasar adalah merupakan sesuatu yang sangat wajar sebagai konsekuensi penggunaan yang diperkaya. Fenomena kontaminasi sangat beragam. Keragaman tersebut dapat dilihat dari jenis kontaminasinya atau bakteri, jamur, virus. Yang kedua, pencoklatan atau browning. Pencoklatan adalah suatu karakter munculnya warna coklat atau hitam yang sering membuat tidak terjadinya pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Yang ketiga, vitrifikasi. Vitrifikasi adalah suatu istilah problem pada kultur yang ditandai dengan munculnya pertumbuhan yang tidak normal, tanaman yang dihasilkan kerdil, pertumbuhan batang cenderung ke arah penambahan diameter, tanaman utuhnya menjadi sangat turgescent,
pada daunnya tidak memiliki jaringan palisade. Yang keempat, variabilitas genetik. Bila kultur jaringan digunakan untuk upaya perbanyakan tanaman yang seragam dalam jumlah yang banyak dan bukan sebagai upaya pemuliaan tanaman, maka variasi genetik adalah kendala. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan. Masalah utama berkaitan dengan proses pertumbuhan adalah bila eksplan yang ditanam mengalami stagnasi. Dari mulai tanam hingga kurun waktu tertentu tidak mati tetapi tidak tumbuh. Yang keenam, pra-perlakuan. Masalah pada kegiatan in vitro bukan hanya dari penanaman eksplan saja, pertumbuhan dan perkembangannya dalam botol saja, tetapi juga sangat bisa dipengaruhi oleh persyaratan kegiatan pra-perlakuan. Dan yang ketujuh, lingkungan mikro. Masalah lingkungan inkubator juga tidak bisa diabaikan, karena ini juga sering menjadi masalah. Suhu ruangan inkubator sangat menentukan optimasi pertumbuhan eksplan. Suhu yang terlalu rendah atau tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada eksplan. Kelebihan dan kekurangan di dalam kultur jaringan. Kelebihan: 1. Mendapatkan tumbuhan baru dalam jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan sifat sama dengan induknya. 2. Mendapatkan tumbuhan baru yang bersifat unggul dalam waktu yang relatif singkat. 3. Efisien tempat dan waktu. 4. Tidak tergantung musim, dapat diperbanyak secara kontinu. 5. Biaya lebih murah untuk skala besar. 6. Cocok untuk tanaman yang sulit bergenerasi. 7. Merupakan sarana meningkatkan kualitas tanaman. 8. Melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang hampir punah. 9. Mendapatkan metabolit sekunder yang terdapat pada sel tumbuhan secara tepat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan. 10. Memberikan masukan atau informasi yang sangat bermanfaat dalam bidang fisiologi tumbuhan. 11. Meningkatkan perekonomian sehingga berpengaruh terhadap devisa negara. Kekurangan: 1. Diperlukan biaya awal yang relatif tinggi untuk melakukan teknik kultur jaringan. 2. Membutuhkan modal investasi awal yang tinggi untuk bangunan atau laboratorium khusus, peralatan, dan perlengkapan. 3. Diperlukan persiapan SDM yang handal untuk mengerjakan perbanyakan kultur jaringan agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Yang keempat, produk kultur jaringan pada akarnya kurang kokoh. Dan ke-24, kita akan membahas tentang manfaat dari kultur jaringan. Yang pertama, mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat, mempunyai sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan induknya. Yang kedua, dapat diperoleh sifat-sifat tanaman yang dikehendaki. Yang ketiga, metabolit sekunder. Tanaman segera didapat tanpa perlu menunggu tanaman dewasa. Yang keempat, ada produksi tanaman bebas virus dengan teknik kultur meristem. Yang kelima, pelestarian plasma nutfah tanaman juga dapat dilakukan dengan teknik kultur jaringan dengan penyimpanan untuk jangka waktu panjang. Kemudian yang keenam, kultur jaringan juga mempunyai manfaat yang besar di bidang farmasi karena dari usaha ini dapat dihasilkan metabolit sekunder upaya untuk pembuatan obat-obatan. Yang ketujuh, mempunyai perbanyakan vegetatif dengan kultur jaringan ternyata juga berpengaruh terhadap devisa negara, misalnya untuk dengan terlaksananya ekspor tanaman anggrek ke negara-negara lain, maka akan menaikkan devisa negara di bidang pertanian. Yang kedelapan adalah pelaksanaannya tidak tergantung pada musim. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan
bahwasanya kultur jaringan atau budidaya in vitro adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, jaringan, atau organ yang serba steril. Ditumbuhkan pada media buatan yang steril, dalam botol kultur yang steril, dan dalam kondisi yang aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif, berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional. Teknik kultur jaringan dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, teknik ini seringkali disebut dengan kultur in vitro. Dikatakan in vitro berarti di dalam kaca, karena jaringan tersebut dibiarkan di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Teori dasar dari kultur in vitro ini adalah totipotensi. Teori ini mempercayai bahwa setiap bagian tanaman dapat berkembang biak karena seluruh bagian tanaman ini terdiri atas jaringan-jaringan hidup. Oleh karena itu, semua organisme baru yang berhasil ditumbuhkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.